Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian pengorganisasian kelas. Pengorganisasian kelas merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memutuskan, memahami, mendiagnosis, dan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas terhadap aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam organisasi kelas adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan seleksi, dan kreatif. Pengertian pengelolaan kelas. Dalam PKR, pengelolaan ruang kelas penting untuk dilakukan dengan terencana untuk mendukung proses pembelajaran. Aktivitas murid dan mobilitas belajar sangat tinggi, di mana murid dalam PKR dituntut untuk belajar mandiri, mengerjakan tugas, mengambil dan mengembalikan bahan belajar, menyimpan alat, melakukan pengamatan baik secara individual maupun kelompok. Semuanya dilakukan secara terarah dan tidak diawasi guru secara terus-menerus, karena murid harus melakukan kegiatan sendiri dalam kelas, maka murid-murid tersebut harus akrab dengan ruang kelasnya. Pengelompokan siswa. Dalam pelaksanaan PKR, pengelompokan siswa merupakan suatu keharusan guna menjamin proses belajar siswa agar tetap efektif. Mengenai pengelompokan belajar siswa ini, terdapat beberapa cara yang dipilih sesuai dengan kebutuhan UNESCO 1988. A. Pengelompokan siswa atas dasar rombongan belajar. B. Pengelompokan siswa berdasarkan kesamaan kemampuan. C. Pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan campuran. D. Pengelompokan siswa berdasarkan kesamaan usia. E. Pengelompokan siswa berdasarkan kompabilitas siswa. F. Pengelompokan siswa sesuai kebutuhan pembelajaran. Penataan ruangan dan pengelolaan kelas. Pada umumnya, model atau bentuk ruang kelas di SD sama, yaitu persegi. Sebaiknya, guru mengidentifikasikan dan mendaftar semua benda yang ada dan menempatkan di ruang kelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Daerah pajangan. 2. Kemudahan bergerak. 3. Sinar atau cahaya. 4. Panas dan ventilasi. 5. Papan tulis, yaitu penggunaan 2 papan tulis dalam PKR akan lebih baik. Papan tulis yang bisa dipindah-pindah untuk kerja kelompok akan sangat berguna. Papan tulis dipasang pada ketinggian yang dapat dijangkau murid. Jangan letakkan papan tulis yang menutup jendela atau di tempat yang biasanya murid menjadi silau. 6. Bangku dan kursi. 7. Meja guru. 8. Sudut aktivitas. Contoh sudut aktivitas yaitu sudut membaca. Sudut ini harus tenang dan menyenangkan. Bila mungkin, lengkapilah dengan tikar, kursi, dan bantal sebagai alas duduk. Murid-murid datang ke tempat ini untuk mencari tempat yang tenang dan kemudian membaca. Selanjutnya, untuk mewadahi pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan PKR yang sebagaimana telah dibahas, dikembangkan contoh ruangan 3 dengan model interaksi dan penataan sebagai berikut.
Yang pertama, PKR 221, yaitu 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 1 ruangan. Yang kedua, PKR 222, yaitu 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 2 ruangan. Yang ketiga, PKR 333, yaitu 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan. Dalam model PKR 221, guru menghadapi 2 kelas. Dalam hal ini kelas 5 dan kelas 6. Untuk kelas 5, mata pelajaran IPA dengan topik sumber daya alam, dan mata pelajaran IPS kelas 6 dengan topik sumber kekayaan alam. Kedua topik memiliki saling berkaitan. Proses pembelajaran berlangsung dalam satu ruangan. Dalam menerapkan model ini, ikuti petunjuk sebagai berikut. 1. Pada kegiatan pendahuluan sekitar 10 menit, yaitu pertama, berikan pengantar dan pengarahan dalam satu ruangan. Gunakan 2 papan tulis atau 1 papan tulis dibagi 2. Tuliskan topik dan hasil belajar yang diharapkan dari kelas 5 dan 6. Ikuti dengan langkah-langkah untuk masing-masing kelas yang akan ditempuh selama pertemuan itu selama 80 menit. Yang kedua, pada kegiatan inti sekitar 60 menit, yaitu berikutnya terapkan aneka metode yang sesuai untuk masing-masing kelas. Selama kegiatan belajar berlangsung, adakan pemantapan, bimbingan, balikan sesuai keperluan dan gunakan keterampilan dasar mengajar yang sesuai. Yang ketiga, pada kegiatan penutup sekitar 10 menit, yaitu terakhir berdirilah di depan kelas menghadapi kedua kelas untuk mengadakan review atas materi dan kegiatan yang telah dipelajari. Berikan komentar dan penguatan sesuai keperluan. Setelah itu, berikan tindak lanjut berupa tugas atau apa saja sebagai bahan untuk pertemuan berikutnya atau mungkin juga untuk hari berikutnya. Dalam model PKR 222, guru menghadapi 2 kelas. Dalam hal ini, kelas 5 dan kelas 6. Untuk mengajar mata pelajaran matematika dengan topik bangun ruang di kelas 5 dan mata pelajaran IPA kelas 6 dengan topik tumbuhan hijau. Kedua topik tidak memiliki saling keterkaitan. Proses pembelajaran berlangsung dalam 2 ruangan berdekatan yang terhubung dengan pintu. Dalam menerapkan model ini, diikuti petunjuk sebagai berikut. Yang pertama, pada kegiatan pendahuluan, satukan murid kelas 5 dan 6 dalam satu ruangan yang tempat duduknya mencukupi. Berikan pengantar dan pengarahan umum seperti yang dilakukan dalam pendahuluan model PKR 221. Bila ternyata tidak mungkin menyatukan murid kelas 5 dan kelas 6 dalam satu ruangan, gunakan halaman atau emperan sekolah sambil berdiri atau berbaris. Bila cara kedua masih tidak mungkin, biarkan murid kelas 5 dan 6 duduk dalam ruangan masing-masing. Berdirilah di pintu penghubung ruang kelas 5 dan 6. Berikan pengantar dan pengarahan umum secara berselang-selang untuk kelas 5, kemudian kelas 6, dan seterusnya. Yang kedua, pada kegiatan inti, terapkan aneka metode yang sesuai untuk masing-masing kelas. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai pada saat guru sedang menghadapi kelas yang satu lagi tidak ada kegiatan sehingga ribut. Atur perpindahan guru dari ruang ke ruang secara seimbang. Artinya, jangan sampai menggunakan waktu di satu ruang. Ada saat di mana guru berdiri di depan pintu penghubung. Yang ketiga, pada kegiatan penutup. Terakhir, berdirilah di depan pintu penghubung menghadapi kedua kelas untuk mengadakan review umum mengenai materi dan kegiatan belajar yang baru berlaku. Dalam model PKR nomor 333, guru menghadapi 3 kelas. Dalam hal ini, yaitu adalah kelas 4, 5, dan 6.
untuk mengajar 3 mata pelajaran yang berbeda. Di kelas 4, mata pelajaran IPS dengan topik penduduk, dan di kelas 5 dengan topik makhluk hidup dan lingkungan. Yang terakhir di kelas 6 dalam matematika dengan topik pecahan. Ketiga topik satu sama lain tidak ada kaitannya secara langsung. Proses pembelajaran berlangsung dalam 3 ruangan berjejer yang satu sama lain terhubungkan dengan pintu penghubung. Dalam menerapkan model ini, guru perlu mengikuti petunjuk sebagai berikut. Yang pertama, pada kegiatan pendahuluan. Pertama, satukan murid kelas 5 dan 6 dalam satu ruangan yang tepat duduknya mencukupi. Berikan pengantar dan pengarahan umum seperti dilakukan dalam pendahuluan model PKR nomor 221. Bila ternyata tidak mungkin menyatukan murid kelas 5 dan 6 dalam satu ruangan, gunakan halaman atau emperan sekolah sambil berdiri atau berbaris. Bila cara kedua masih tidak memungkinkan, biarkan murid kelas 5 dan 6 duduk dalam ruangannya masing-masing. 2. Pada kegiatan inti, tetapkan aneka metode belajar dengan memanfaatkan aneka sumber belajar yang tersedia. Penggunaan lembar kerja murid atau LKM dan atau lembar tugas murid LTM sangat dianjurkan agar kegiatan belajar murid lebih bersifat mandiri. Artinya, kegiatan belajar murid tidak banyak bergantung pada hadirnya guru di muka kelas. Perlu dicatat bahwa dalam melaksanakan model PKR, guru harus berpindah-pindah secara teratur antar 3 ruangan. Tidak dapat dihindari karena terdapat waktu tunggu untuk setiap kelas. Hal ini dapat diperkecil dengan meningkatkan kemandirian belajar murid. Proses saling membimbing atau tutor sebaya perlu digalakkan. Ada saat di mana guru berdiri di pintu penghubung untuk memantau kegiatan belajar dalam 2 ruangan yang berhubungan. 3. Pada kegiatan penutup, terakhir adalah mereview untuk 2 kelas dengan menempatkan guru di pintu penghubung ruang 1 dan 2 atau ruang 2 dan 3. Berikan penguatan dan tindak lanjut untuk 2 kelas itu. Setelah itu, guru berpindah ke ruangan yang tersisa. Lakukan kegiatan penutupan seperti di 2 ruangan sebelumnya. 4. Sebagai catatan, memang model PKR termasuk yang lebih rumit dalam pengelolaannya. Guru dituntut untuk memiliki mobilitas atau daya gerak pedagogis yang tinggi. Keunggulan model ini terletak pada intensitas kemandirian belajar setiap kelas dan terbebas dari situasi belajar kelas lainnya. Adanya aneka sumber belajar akan sangat membantu berjalannya model ini. Pemanfaatan sumber belajar. Teknik yang digunakan dalam memanfaatkan aneka ragam sumber belajar antara lain adalah sebagai berikut. 1. Membaca dan memahami isi bacaan. 2. Mengamati dan mencatat hasil pengamatan. 3. Mengadakan percobaan dan mencatat proses dan hasilnya. 4. Berlatih keterampilan. 5. Bersimulasi peran. 6. Berpartisipasi dalam kegiatan. 7. Bekerja dalam kelompok. 8. Berdharma wisata ke tempat bersejarah, kebun binatang, atau pabrik. 9. Mendengarkan kaset atau siaran radio. 10. Menonton video atau film atau televisi. 11. Mengadakan upacara kenegaraan. 12. Mengikuti ceramah tamu. 13. Mengarang pengalaman selama liburan. 14. Menggambar. 15. Mengisi lembar kerja. Dan terakhir 16. Membuat clipping. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.